Aku sempat dapat satu klien tarot yang dia nanya, Kak, aku kok berasa kayak susah banget ya dapat jodoh, susah banget ketemu pasangan yang tepat. Terus sambil aku buka kartunya dan itu sesi readingnya itu interaktif, aku tanya, karena di kartu tuh kelihatan kalau misalnya dia punya trauma hubungan keluarga yang kurang harmonis. Dan sebetulnya bisa kelihatan kok dari kartu tarot atau bahkan secara intuitif dari readers manapun yang membacakan, bisa kelihatan apakah mungkin klien kita punya trauma tertentu, punya ketakutan tertentu. Bahkan kalau digali lebih dalam lagi, mungkin penyebabnya bisa dari faktor internal atau juga faktor eksternal. Dan di kasus klienku ketahuan kalau misalnya dia punya trauma, merasa ditinggalkan oleh orang tua, merasa kurang diperhatikan, merasa ayahnya dan ibunya itu nggak penyayang sama dia, dan itu yang bikin dia sebetulnya malah jadi minder serta takut buat buka hati. Nah, seringnya kita nggak sadar dan bisa banget kita nggak sadar kalau misalnya trauma yang nggak disembuhkan, mau itu trauma disebabkan oleh keluarga, lingkungan terdekat, orang tua, mantan pasangan, atau bahkan teman-teman, itu sangat bisa buat kita jadi nggak berada di frekuensi field atau energy field, nggak berada di titik di mana kita semestinya berada. Kalian pernah dengar nggak istilah atau statement your vibe strikes your tribe? Vibrasi kita itu cepat atau lambat pasti akan selalu jadi magnet untuk menjadi menjadi magnet yang menarik apa yang masuk ke dalam hidup kita. Karena apapun yang selaras dan sepadan pasti akhirnya saling menemukan. Dan di kasus ini romance contohnya. Kadang kita nggak sadar sebetulnya kita tuh punya kapasitas, tiap dari kita punya kapasitas untuk menarik pasangan yang terbaik. Tapi kapasitas atau kemampuan atau sebutlah hidden power ya, hidden strength kita untuk menarik pasangan yang terbaik itu keblok, terlanjur keblok atau terlanjur kehambat. Satu, karena ketakutan. Dua, karena trauma yang belum disembuhkan. Tiga, karena rasa minder. Dan itu semua bisa hilang nggak? Bisa disembuhin nggak? Bisa. Dan seringnya banyak orang tuh berpikir, aku pengen dapat pasangan yang terbaik deh. Aku pengen dapat jodoh yang terbaik. Aku pengen dapat jodoh yang kaya raya, mapan, sukses, bla 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 bla. Tapi ujungnya yang ditanya cuman kapan ya mereka datang? Kapan ya orangnya datang? Datang dari mana? Siapa? Ibaratnya mencari-cari keluar, bukan mencari dan menggali ke dalam diri. Karena aku tuh percaya, tadi aku sebut, apapun yang selaras dan sepadan pasti akan saling menemukan. Kalau kamu pengen orang yang sukses, pasangan yang sukses, pendamping yang sukses, kalau kamunya sendiri nggak punya sesuatu hal yang bisa kamu berikan atau bisa kamu bawakan ke the relationship, bisa kamu berikan dan kamu bawakan ke dalam hubungan. Aku nggak cuma ngomongin tentang misalnya seks atau tentang apapun yang sifatnya tangible, tapi aku ngomongin tentang values. Karena seringnya kita cuma fokus ke sesuatu hal yang eksternal atau tangible, tapi kita lupa untuk memperhatikan the intangible values, the values within yang sebetulnya bisa kita bawa ke dalam hubungan. Nah, di kasus klienku tadi, setelah kita gali, kita analisa, kita ngobrol bareng dalam sesinya dia, akhirnya dia sadar kalau misalnya segala luka dan trauma yang belum dia sembuhkan itu bikin dia lupa sama values dirinya. Bikin dia lupa dan sadar kalau misalnya, kalau dia mau pasangan yang terbaik, kalau dia pengen jodoh yang terbaik, ya dia harus juga memperbaiki dirinya supaya bisa menjadi, kasusku di kasus ini klienku perempuan ya, supaya dia juga bisa menjadi perempuan yang terbaik. Dan klienku ini straight, dia berharap bisa ketemu jodoh laki-laki yang sepadan sama dia. Dan akhirnya dia bilang ke aku, sebahaya itu ya kak, trauma yang belum disembuhin. Memang. Dan aku tuh selalu bilang ke dia dan aku selalu berpikir, ketika kita single, ketika kita jomblo, itu sebenarnya bukan karena Tuhan atau semesta lagi jahat sama kita, tapi
Tuhan yang semesta lagi kasih kita kesempatan buat memperbaiki diri, buat improve diri, buat belajar untuk lebih yakin sama values kita, buat belajar untuk meningkatkan kualitas diri, buat belajar untuk bertumbuh menjadi pasangan yang terbaik, supaya nantinya kita pun bisa menjadi pasangan yang sepadan dan selaras buat siapapun jodoh kita kelak.